Click. Oke, podcast kali ini bakal menemani kamu dengan obrolan-obrolan seputar masa kini. Jadi di sini aku bersama Joy dan Sherry. Jadi mari kita bahas semua yang lagi hype dengan isu-isu terkini. Yang pertama, sekarang kan lagi zamannya globalisasi yang merajalela ya kan. Pastinya ada budaya populer yang masuk ke dalam kehidupan kita. Jadi menurut kalian, menurut Joy dan Sherry, budaya populer itu apa sih? Joy atau Sherry dulu nih? Bebas. Boleh. Jadi kalau menurut aku budaya populer itu tuh segala sesuatu yang emang sengaja dipopulerkan gitu untuk masyarakat, terutama mungkin masyarakat yang kayak udah kayak banget sama media sosial, dan ini tuh emang disengajain buat kayak nyari profit gitu. Kalau menurut aku Aku tuh budaya populer tuh gampangnya tuh yang hal-hal yang lagi hits sama yang disukai banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu kayak musik, film, fashion, sama tren yang lagi booming di TikTok atau platform lainnya. oh gitu, kayak menarik nih. Jadi budaya populer itu seperti yang hits di zamannya kita gitu ya. Oke, yang kalian rasain sebagai Gen Z nih, untuk dari budaya populer itu apa sih? Di media sosial kan kami tadi sebutin kan, media sosial itu sangat berpengaruh kepada kita karena ya itu merupakan budaya populer kita itu sendiri. Yes, betul. Jadi yang kamu rasain apa dari ini budaya populer? Kalau aku sih, aku ngerasa karena aku Gen Z yang kayak aku 24/7 buka TikTok terus nih. Aduh, aku kalau soal budaya populer tuh yang pertama pasti musik, itu pasti K-pop, itu pasti. Terus kadang ini juga kayak Ariana Grande gitu. Terus selain itu juga menurutku lifestyle sih, karena kayak baju yang lucu-lucu yang dari luar-luar itu kan kayak udah masuk ke Indonesia terus kayak merajalela banget nih. Itu tuh kayak membuatku, aduh ini lucu banget nih, ini lucu banget nih. Jadi aku kayak pengen banget gitu. Jadi menurutku budaya populer itu sebagai Gen Z itu sangat mempengaruhi aku di bidang hiburan sama lifestyle. Oke, Sherry? Hampir sama sih kayak Joy tadi tuh. Yang aku rasain kalau budaya populer itu cepet banget ganti tren ya. Iya. Terus tuh kalau di TikTok kalau misal kita nggak ngikutin tuh kayak ketinggalan, dan apa-apa tuh kayak FOMO gitu. Oke, oke sih. Iya. Oke. Jadi tadi kan Joy agak menyinggung dengan lifestyle dan Sherry juga menyinggung agak dengan lifestyle dan baju-bajunya yang budaya populer itu. Menurut kamu itu penting tidak untuk kita ikutin tren-tren yang lagi hits di zaman ini gitu? Kalau menurutku sih Eca, aku ngerasanya kayak penting-penting enggak gitu loh, karena mau dibilang enggak penting, dia tuh kayak udah menjadi bagian kehidupan banget, karena semua orang ikutin nggak sih. Tapi mau dibilang penting juga, kadang aku ngerasa kalau pengaruhnya budaya populer ini tuh cuma ke hal-hal yang FOMO doang gitu. Jadi kadang bingung, aduh diikutin nggak ya, iya nggak sih? Menurut aku juga sih, kayak menurut aku budaya populer itu penting banget, karena itu tuh nggak cuma bikin kita ikut tren aja, tapi tuh ngebentuk cara kita melihat dunia, berinteraksi, dan bahkan merancang masa depan kita. Oke, terima kasih atas penyampaiannya tentang pandangan kalian tentang lifestyle itu ya. Jadi tadi kan juga menyinggung tentang K-pop gak sih? Yes. Nah sekarang kan kayak lagi marak banget K-pop. Aku juga K-popers, kalian juga K-popers kan. Nah itu kayak bagaimana dengan lagu-lagu yang di Indonesia? Kenapa orang Indonesia tuh lebih suka lagu K-pop gitu dan ikut budaya-budayanya? Nah apakah anak Indo, terutama kayak remaja-remajanya itu udah nggak suka lagi dengan produk Indonesia? Gimana pendapatnya kalian? Kalau dibilang anak Indonesia udah nggak suka produk Indonesia itu kayaknya nggak bener banget ya, karena jujur aku tuh masih suka lihat film Indonesia, masih dengerin lagu-lagu Indonesia. Jadi itu juga tergantung
masing-masing anak, dan itu juga merupakan efek samping dari budaya populer ya kan Yes, Joy? betul banget. Karena menurutku ya namanya juga budaya populer nggak sih? Jadi kayak aduh sangat populer dan emang sangat dipasarkan untuk gimana ya supaya mudah diterima masyarakat gitu. Jadi seakan-akan budaya Indonesia atau artis-artis Indonesia tuh masih lagi jadi nggak kelihatan, jadi ketutupan sama K-pop. Padahal aku lihat sekarang nih yang penggemarnya lagu-lagu Indonesia juga masih banyak, kayak Garam dan Mercy itu kan iya. lagi viral banget nih di TikTok kan. Yang sih Iya. Oke, makasih atas pendapatnya. dapat Maaf typo ya. Jadi menurut kalian tuh ya emang sih saya juga lihat masih banyak orang yang suka lagu Indonesia. Contohnya Garam dan Madu lagi ya. yes. Ya. Terus habis itu kan tadi kita sudah membahas tentang dunia entertainment aja nih, dunia hiburan aja. Nah, kalau menurut kalian selain dunia entertainment itu apa aja sih budaya populernya gitu? Dampak dari budaya populer tuh banyak banget ya, apalagi ini anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang tuh udah meninggalkan permainan tradisional. Jadi mereka tuh lebih bermain game online yang seharian tuh bisa di kamar terus gitu tanpa bersosialisasi dengan sesama. Itu kayak mengkhawatirkan banget sih. Kalau menurut aku efek budaya populer nih bukan cuma di dunia hiburan dan entertainment dan lifestyle doang, tapi bahkan juga sampai politik loh. Politik. Oh my god. Kalau kita ingat beberapa waktu kemarin, hampir setahun ya berarti ya, itu tuh waktu masa-masa kampanye pilpres itu salah satu calon presiden pada masa itu Bapak Prabowo itu kan bikin lagu kampanye nih oke guys nggak sih guys nggak sih. Jadi kan menurutku itu juga salah satu bentuk penggunaan budaya populer juga yang di bidang politik, dan menurutku itu juga berhasil loh kampanyenya. Kalau buktinya aja Pak Prabowo menang pilpres kan tahun lalu, dan contohnya lagi tuh di saat yang bersamaan juga di Amerika Serikat, seingatku itu Kamala Harris itu juga pakai budaya populer untuk mengkampanyekan dirinya jadi presiden ya, walaupun sayangnya kurang beruntung kalau yang gitu, tapi ya pilihan rakyat masing-masing sih gitu. Ya. Dan ini juga pakai baju biru-biru ini oke gas ini. Oke guys. Oke, terima kasih karena sudah mengajukan opini kalian. Jadi menurut kalian dampak baik dan buruknya apa sih dari budaya populer ini? Menurut aku tuh budaya populer tuh banyak banget dampak baiknya, dampak buruknya. Terus dampak baiknya itu kan Gen Z itu lebih berkreativitas ya di platform digital gitu. Mereka membuat konten sesuai lagu-lagu yang lagi tren, lalu mereka kayak jualan baju-baju yang lagi hits. Itu kayak memberi mereka tuh pemasukan gitu ya, pemasukan. Lalu dampak buruknya itu menurut aku, jadi budaya-budaya tradisional, budaya dahulu tuh banyak ditinggalkan. Terus itu kan anak-anak yang main game itu mereka nggak pernah bersosialisasi. Lalu itu mereka tuh jadi boros banget gara-gara ngikutin misal beli barang-barang branded gitu kan, menghabiskan uang yang wow gitu kan, kayak gini Mungkin Labubu gitu. iya Iya, Labubu, Hermes ya. Yes. Itu menurut aku sih. Setuju banget nih, apalagi kadang kalau udah pakai baju-baju yang hits gitu ya, itu tuh pasti kan kadang kayak nggak tahu tempat, jadi sekadar ngikutin budaya doang, terus pakai baju yang kayak kurang senonoh gitu. Ya mungkin kalau di luar sana nggak apa-apa, cuma kan kita di Indonesia dan kita punya nilai dan norma sendiri nih, jadi harusnya mungkin lebih tahu tempat juga, memiliki kesadaran kalau sebenarnya ternyata baju-baju kayak gini tuh kurang cocok dipakai di lingkungan masyarakat Indonesia gitu. Menurutku dampak buruknya. Tapi dampak baiknya tuh kalau kita nggak punya budaya populer juga, kita kayak nggak bisa melihat dunia baru gitu nggak sih. Jadi kayak misalnya kita jadi ketinggalan zaman, padahal hari-hari ini perkembangan di media sosial tuh cepet banget ya. Dan aku juga sering lihat teman-teman gitu promosi pakai konten TikTok yang lucu-lucu gitu, ngiklanin produk, ngiklanin jasa, dan menurutku tuh efek budaya populer yang
kan kayak udah dibahas tadi tuh, budaya populer tuh salah satu tujuannya narik profit kan. Menurutku tuh juga salah satu cara narik profit dari budaya populer yang wow banget gitu, karena kayak oh my god lucu banget gitu. Oke, jadi kalian berarti ini setuju nggak sama hadirnya budaya populer gitu? Aku setuju sih, Karena karena menurutku semua hal tuh ada dampak baik dan dampak buruknya nih Eca. Tapi ketika kita bisa memiliki kesadaran untuk pakai budaya populer ini untuk menjadikan diri kita lebih baik, terus menjadikan kita bisa kayak improve gitu, menurutku why not gitu. Aku sih setuju banget ya dengan hadirnya budaya populer, karena kan banyak hiburan banget nih yang datang dari budaya populer. Contohnya sekarang tuh ada K-drama, habis itu tuh lagu-lagu tuh sekarang pada unik-unik ya, lagu-lagu itu K-pop itu seru banget. Ada pacarku di sana. Tapi tuh sebagai Gen Z, kita tuh juga harus membatasi budaya populer, karena kan apa namanya, kita juga tidak boleh meninggalkan budaya lama kita ya, sebagai orang Indonesia juga tentunya. Menurut aku sih gitu. Terima kasih. oke, terima kasih semuanya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa budaya populer itu kita dapat melakukannya dalam batas wajar, dan juga kita harus mempunyai kesadaran untuk menjaga dan melestarikan budaya dan moral di Indonesia, dan lebih bijak dalam bersosial media. Oke, terima kasih, sekian dari podcast Click. ini. Sampai jumpa lagi. Bye.